Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PPG Prajabatan PGSD 2. Perkenankan kami untuk memaparkan analisis dan argumen terkait ketiga kasus yang terdapat di dalam ruang kolaborasi. Pada kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan pengerjaan soal? Nah, berdasarkan analisis dari kelompok kami yang menjadikan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan adalah karena pembiasaan. Segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali akan membuat peserta didik mengingat karena mereka akan merekam di otak mereka apa yang mereka lakukan berulang-ulang. Pertanyaan berikutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, metode yang sesuai dengan pembelajaran ini adalah teori behavioristik. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dan konsisten. Pada kasus yang kedua, Rina merupakan seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dapat menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Peserta didik kelas 1 memasuki tahapan perkembangan usia 6-7 tahun, yang mana termasuk ke dalam tahap perkembangan kognitif atau disebut praoperasional. Pada tahapan ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi masih memulai menggunakan operasi kognitifnya. Sehingga pada tahap perkembangan ini, anak mulai berhitung secara sederhana. Jadi menurut kami, Rina sebagai guru SD kelas 1 dapat membuat simbolik angka yang diganti dengan bentuk-bentuk konkret seperti buah yang kecil, permen, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik pada tahap praoperasional konkret. Selain peserta didik diberikan contoh-contoh konkret, peran orang tua itu juga sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk tumbuh kembangnya. Yang dapat dilakukan Rina, kami rangkum sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan tahapan perkembangan usia. Yang kedua, memberikan lingkungan yang mendukung, misalnya melakukan pengelolaan kelas yang sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Yang ketiga, memahami perkembangan kognitif dengan cara menyusun materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan kognitifnya.
Yang keempat, fokus pada aspek sosial emosional dengan cara memberikan peserta didik kesempatan untuk mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang relevan, misalnya mengemas pembelajaran dengan permainan atau lagu-lagu. Yang keenam, memberikan dukungan individual. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan orang tua untuk membentuk kerjasama yang bersinergi dalam perkembangan peserta didik. Pada kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan hasil diskusi kami setuju dengan pertimbangan dan keputusan yang dibuat Made. Dengan begitu, anak-anak akan lebih mengenal kearifan lokal yang ada di daerahnya. Selain itu, peserta didik akan lebih mudah memahami materi tentang teks deskripsi karena sebenarnya peserta didik lebih mudah memahami apa yang sudah mereka kenal sebelumnya. Prinsip yang digunakan Made adalah pembelajaran tanggap budaya atau culturally responsive teaching yang menekankan pada identitas budayanya. Model seperti ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman peserta didik, dan gaya belajar peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Pendekatan culturally responsive teaching menjadi salah satu cara untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budaya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mudah-mudahan memberi manfaat dan wawasan baru kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.